Selamat malam Jemaat GPIB, khususnya yang berada dalam Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Bertemu lagi kita dalam program Firman Multi yang ditayangkan setiap hari Selasa dan hari Kamis. Jemaat yang terkasih, perkenalkan, nama saya adalah Pendeta Sri Maharani Kemarin Ginting. Saya adalah Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Betania Cililitan. Bapak Ibu Saudaraku, pada malam hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasarkan pada Alkitab dari Kitab Yeremia pasal 31 ayat 13. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami dan selalu ada harapan yang terus menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup ini. Tuhan, pada malam hari ini kami mau bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang kami baca dan kami renungkan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 31 ayat 13 yang menyatakan, pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa kabarnya? Sampai saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi corona. Meskipun sudah ada pelonggaran demi pelonggaran di dalamnya. Tapi kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Kalau saya bertanya, apa kabarnya? Tentu kita menjawabnya baik-baik saja. Sehat-sehat saja. Dan itulah kondisi yang kita harapkan, bahwa kita tetap berada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik-baik saja, kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik, keuangan yang cukup, atau malah kalau boleh lebih dari cukup. Hubungan dalam keluarga kita baik, pelayanan kita baik-baik saja. Dan tentu saja inilah yang membuat kita bahagia. Dan inilah yang menjadi harapan bagi kita. Semua baik-baik saja. Rasanya kalau semua baik-baik saja, hidup ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita merasa Tuhan tetap memelihara kita. Kita merasa Tuhan ada campur tangan untuk memelihara, menyertai kita. Namun ketika ada sesuatu yang terjadi yang membuat keadaan kita menjadi buruk. Misalnya kondisi keuangan kita, pekerjaan, kesehatan yang semakin menurun. Khususnya di masa-masa pandemi saat ini. Tentu saja hal ini mengganggu pikiran kita. Tentu saja keadaan itu membuat kita galau, kata anak muda. Dan itulah yang menggelisahkan kita.
Dalam kegelisahan itu kita bertanya, apakah Tuhan masih ada? Atau adakah Tuhan sudah meninggalkan kita? Apakah Tuhan sudah tidak mengasihi kita? Apakah Tuhan sudah tidak mau memelihara kita? Dalam kebimbangan, keraguan, dan kegelisahan kita mempertanyakan hidup dan keberadaan Tuhan Sang Pemelihara hidup ini. Sampai kapan COVID-19 ini berakhir? Apakah Allah melihat yang sedang terjadi, tetapi Dia membiarkan keadaan ini? Tapi sampai kapan? Sampai kapan? Kapan ada akhirnya? Dan pertanyaan-pertanyaan itu terus kita gaungkan, kita pertanyakan kepada Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Bahkan mungkin ada sebagian orang yang berpikir bahwa ini adalah sebuah hukuman. Sehingga dia mempertanyakan, kenapa? Adakah Tuhan tetap memelihara kehidupan kita? Saudaraku yang terkasih, kondisi seperti inilah yang sedang dialami oleh umat Israel yang saat itu mereka sedang berada di pembuangan Babel. Mereka merasa Tuhan sudah kalah terhadap dewa-dewa Babel sehingga Tuhan tidak bisa lagi menolong umatnya. Tuhan dianggap tidak lagi mampu membebaskan mereka dari pembuangan Babel. Tuhan sudah meninggalkan mereka. Dalam keputusasaan dan kehilangan pengharapan itu, Tuhan hadir dengan memberikan janjinya. Tuhan melalui Nabi Yeremia menyatakan bahwa Israel yang mengalami penderitaan dalam pembuangan tidak pernah luput dari pantauan Allah. Rancangan Allah untuk umatnya terus berjalan. Sebagaimana Tuhan nyatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab apapun yang sedang mereka alami, rancangan Tuhan bukanlah rancangan celaka, melainkan rancangan damai sejahtera. Israel pasti akan dibebaskan dari Babel. Dan hanya di dalam Allah lah Israel mendapatkan kemenangan untuk kembali ke tanah air mereka. Dan itulah janji Tuhan bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku, dan anak-anakku, di pasal 31 ini, Allah menyatakan perjanjian baru bagi umatnya. Perjanjian tersebut menunjukkan bagaimana Allah sangat mengasihi umatnya. Cara Allah menyatakan kasihnya ditunjukkan dengan kembali mengumpulkan umatnya yang sudah tercerai-berai dan memimpin mereka untuk mendapatkan sukacita, mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Allah menyatakan bagaimana Dia sebagai Bapa dapat mengubah perkabungan menjadi sukacita, serta menjadikan para imam di dalam kelimpahan. Semua janji yang diungkapkan ini menjadi bukti bahwa Allah adalah segala-galanya. Allah tetap menyertai dan memelihara umatnya. Di dalam Allah lah umat mendapatkan keselamatannya. Di dalam Allah lah umat mendapatkan kegembiraan dan kemenangannya. Saudaraku yang terkasih, percayalah bahwa harapan itu tetap ada di dalam Tuhan. Karena memang itulah janjinya bagi kita. Dia sekali-kali tidak pernah membiarkan, apalagi meninggalkan kita. Sebagaimana ungkapan lagu Janji yang Manis.
Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudaraku, menghadapi situasi pandemi corona yang sampai saat ini belum juga berakhir, yakinlah bahwa harapan itu selalu ada. Karena janji Tuhan untuk tetap memelihara kita akan terus kita pegang. Maka teguhkanlah imanmu, karena Dialah yang menjadikanmu dan memelihara hidupmu. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kekasih, firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pemelihara hidup kami. Harapan itu selalu ada. Yakinkan kami senantiasa Tuhan, bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Bahwa Tuhan selalu memberikan rancangan damai sejahtera bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, dalam pengharapan itu, kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan menghadapi pandemi corona ini, Tuhan. Bapa yang kekasih, kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk setiap kebijakan yang akan mereka ambil. Kiranya hikmat dari Tuhan boleh terus menyertai mereka dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk fungsionaris majelis sinode. Kami berdoa untuk mupel-mupel yang ada, terkhusus mupel Jakarta Timur, PP Mupel, dan jemaat-jemaat yang ada di dalamnya. Dengan setiap persoalan pergumulan yang kami alami dan kami hadapi, kiranya tidak akan pernah menutup mata iman kami akan penyertaan pemeliharaan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi mereka yang menderita karena corona. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mampu memulihkan dan menyembuhkan. Untuk itu hanya kepadamu kami memohon, kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tim medis, baik para dokter maupun para perawat. Mereka yang berjuang untuk memberikan kebaikan dan penyembuhan bagi para pasien. Kiranya Tuhan juga akan terus menganugerahkan kesehatan bagi mereka. Keluarga yang mereka tinggalkan demi tugas yang mulia ini pun Tuhan, Engkau juga memelihara mereka. Bapa yang kekasih, kami juga mau berdoa bagi jemaat yang mengalami dampak virus corona ini Tuhan. Mereka yang di PHK, mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan, kiranya mereka boleh terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi para orang tua kami
Anugerahkan senantiasa kesehatan dan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka boleh terus bersukacita menjalani dan menghadapi kehidupan ini atas pemeliharaan penyertaan Tuhan. Bapa yang kekasih, kami yang menyaksikan tayangan ini, yang juga berdoa secara pribadi ke hadirat-Mu, Tuhan, kami percaya Engkau melihat, Engkau mendengar setiap doa-doa yang disampaikan, dan Engkau menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu, Tuhan. Sehingga itu menjadi iman kami untuk terus bertekun di dalam doa kepadamu. Bapa yang kekasih, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah percaya. Tetaplah memiliki pengharapan. Karena Tuhan selalu merancangkan yang terbaik. Selalu memberikan damai sejahtera kepada kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.